Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santriwan dan santriwati MTS Persis 30 Cibeduk kelas 7. Alhamdulillah kita sampai saat ini diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang Quran hadis bab 4 yang dimana itu sudah kita pelajari ya di sekolah, tapi hanya untuk mengulang saja. Kalian sekarang hanya perlu mendengarkan rekaman ini, kemudian juga jika bisa kalian buka aplikasi Quran Hadis kelas 7 halaman 39. Dalam bab 4 ini kita mempelajari tentang toleransi ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu beraneka ragam dan berbeda pula. Laki-laki, perempuan, kulit hitam, kulit putih, ada yang tinggi, ada yang pendek. Suku-suku dan berbangsa-bangsa itu supaya apa? Supaya kita juga saling mengenal sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, dalam Islam ada yang dinamakan toleransi, yang mana nanti akan dibahas toleransi itu apa sih. Yang jelas toleran ini menciptakan sebuah kedamaian. Rasulullah SAW pernah mencontohkan toleransi ini ketika ada seorang pendeta Nasrani yang berdatang ke Rasulullah SAW untuk belajar tentang Islam, bagaimana sih Islam itu. Nah, para pendeta ini hidup beberapa hari dengan orang Islam. Pada suatu hari, sampailah pada hari Ahad atau hari Minggu, di mana hari Ahad ini adalah hari besar atau hari ibadahnya kaum Nasrani atau Kristen lah kalau saat ini ya. Nah, kemudian tidak didapati, tidak ada gereja. Nah, bagaimana nih ibadahnya seperti apa? Kemudian Rasulullah SAW memberi kesempatan seluas-luasnya untuk pendeta itu atau untuk orang Nasrani itu untuk beribadah di mana? Di masjid. Masalah tentang beribadah ini selesai. Nah, toleransi atau toleran itu adalah suatu sifat atau sikap suka menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda dan bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Nah, setiap manusia kan berbeda-beda. Nah, maka kita harus memiliki sifat toleran, artinya menghargai terhadap perbedaan itu, perbedaan kulit misalkan. Si hitam terus dihina, misalkan si putih terus dipuji, tidak seperti itu. Baik hitam ataupun putih itu sama saja. Misalkan beda agama, musuhan misalkan, dihancurkan tempat peribadahan orang lain misalkan, tidak boleh, itu dilarang di dalam Islam. Kebayang ya kalau di Indonesia orangnya tidak toleran, mungkin misalkan tempat ibadah orang yang bukan Islam dibakar, misal gereja dibakar, pura atau vihara pun dibakar. Nah, makanya tidak boleh sikap fanatik itu apa sih? Fanatik itu eh, cinta buta, fanatik itu atau kecintaan yang berlebihan terhadap suatu golongan. Namun dalam Islam fanatik juga bisa sebagai penyeimbang sikap toleran. Ada dua istilah dalam Islam ini, fanatik ini. Yang pertama adalah istiqomah. Nah, istiqomah ini adalah keteguhan hati kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada ta'assub, adalah fanatik buta. Nah, kalau fanatik ini kan ada arti negatif dan ada juga arti yang positif itu ya. Kalau ta'assub itu, kalau fanatik buta itu jelas itu tidak diajarkan oleh Islam, malah dilarang dalam agama Islam. Nah, tentang toleransi ini kita bisa buka surat Al-Kafirun atau halaman 41. Nah, saya akan membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
lakum dinukum waliyadin. Nah, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, penjelasan surat turunnya Quran surat Al-Kafirun ini latar belakangnya oleh ajakan kaum musyrikin Quraisy yang selalu berupaya untuk membunuh dakwah Rasulullah SAW, yang pada akhirnya sih gagal dakwah upaya kaum musyrik ini atau kaum kafir ini gagal untuk membendung dakwah Islam. Nah, mereka itu mengajak kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk beribadah. 1 tahun pertama mereka menawarkan supaya Rasulullah SAW dan umatnya menyembah apa yang mereka sembah, yaitu patung-patung ya. Kemudian tahun selanjutnya mereka berjanji akan menyembah apa yang Rasulullah sembah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan suatu hal yang yang ditolak dengan tegas oleh Rasulullah SAW, dan kemudian juga turun surat Al-Kafirun ini. Karena apa? Karena masalah keyakinan ini kan tidak bisa ditawar-menawar. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Artinya Islam itu tidak memaksa tiap orang untuk memasuki agama Islam gitu. Jadi ketika seseorang ingin memasuk Islam tanpa paksaan, ya silahkan saja. Nah, jadi tidak dipaksa tuh dalam Islam. Berbeda dengan agama yang lain. Kemudian kalian juga bisa buka Quran surat Al-Bayyinah di halaman 42 dan 43. Silahkan baca artinya. Nah, kemudian juga dalam surat Al-Bayyinah ini ada ahli kitab ya. Siapakah ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Orang musyrik itu yang menyembah berhala dan api, baik dari masyarakat Arab maupun non-Arab. Nah, orang kafir, orang musyrik tidak akan selalu memegang ajaran mereka sampai datang bukti yang nyata. Artinya sampai turun kepada mereka Al-Qur'an. Kemudian dalam ayat terakhir dari Quran surat Al-Bayyinah ini menjelaskan tentang balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ahli kitab, orang yang musyrik, nantinya dimasukkan ke dalam neraka. Dan kemudian balasan kepada orang yang beriman itu adalah dimasukkan ke dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu kemana? Ke surga. Kemudian ini ada beberapa hadis tentang berbuat baik kepada sesama, di mana kita juga harus berbuat baik kepada tetangga kita. Salah satunya An Ibni Amrin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi, akhrajahu Ahmad. Nah, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Kemudian juga ada hadis yang selanjutnya, demi Allah yang jiwaku tangannya tidaklah beriman seorang hamba sehingga ia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai sendiri. Nah, mustahil ada orang yang bisa hidup sendiri, karena manusia itu merupakan makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan pertolongan dari yang lainnya, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, hidup sendiri. Dari baju saja itu melibatkan banyak orang ya, banyak tangan. Kita juga tidak bisa kan membuat baju sendiri, butuh orang lain. Atau nasi yang kita makan prosesnya panjang, memerlukan proses dan campur tangan orang banyak gitu. Itu mungkin pembahasan tentang bab toleran. Silahkan kalian juga selengkapnya bisa kalian baca dan kalian pahami. Nanti Ustadz akan memberikan beberapa soal yang harus kalian jawab dan harus kalian kirimkan kepada Ustadz. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santriwan dan santriwati MTS Versi 30 Cibeduk kelas 7.
Alhamdulillah kita sampai saat ini diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang Quran hadis bab 4, yang dimana itu sudah kita pelajari ya di sekolah, tapi hanya untuk mengulang saja. Kalian sekarang hanya perlu mendengarkan rekaman ini. Kemudian juga jika bisa kalian buka aplikasi Quran Hadis kelas 7 halaman